kencang. Oh, tuh. Penyu. Oh, penyu. Penyu. Oh, penyu. Bener entah cenah ikan nubul kieu penyu. Bener entah cenah ikan nubul kieu penyu. Hai Sobat Angler Jukungers, kembali lagi. Oh iya, untuk presenter sebelumnya lagi izin dulu. Katanya lagi nyeri huntu. Saat ini kita akan membahas habitat laut lainnya, yaitu penyu. Tahukah Sobat Angler Jukungers dengan penyu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk disubrek dulu ya. Biar yang punya channel segera naik haji. Menurut keterangan para angler di wilayah Laut Labuan, sering terjadi kail mereka disambar oleh penyu. Tak ayal, tenaga penyu ini seperti tenaga kerbau yang mau disembelih saat kurban. Hal ini bisa melelahkan tenaga para angler ketika berhadapan dengan habitat ini. Ditambah jika kenurnya kurang kuat, dipastikan putus di tengah jalan. Aing ngos-ngosan susu we. Aduh, capek, guys. Oh, nges lumayan lah. Pura. Karena Penyu dilindungi, ampura. Dan karena dilindungi, penyu itu harus kita lestarikan. lestarikan. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jura 145 sampai 208 juta tahun yang lalu atau seusia dengan dinosaurus. Pada masa itu Archelon, yang berukuran panjang badan 6 meter, dan Cimochelis telah berenang di laut purba seperti penyu masa kini. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata, kelas reptilia itu tetap harus sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Itu karena penyu bernapas dengan paru-paru. Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jarak 3.000 km dapat ditempuh 58 sampai 73 hari. Penyu mengalami siklus bertelur yang beragam, dari 2 sampai 8 tahun sekali. Sementara penyu jantan menghabiskan seluruh hidupnya di laut. Betina sesekali mampir ke daratan untuk bertelur. Penyu betina menyukai pantai berpasir yang sepi dari manusia dan sumber bising dan cahaya sebagai tempat bertelur yang berjumlah ratusan itu. Dalam lubang yang digali dengan sepasang tungkai belakangnya, pada saat mendarat untuk bertelur, gangguan berupa cahaya ataupun suara dapat membuat penyu mengurungkan niatnya dan kembali ke laut. Juga penyu menggunakan magnetisme bumi sebagai bantuan untuk kembali ke kampung halamannya ketika saat masih menjadi tukik, dan kembali saat sudah dewasa untuk bertelur. Penyu yang menetas di perairan pantai Indonesia ada yang ditemukan di sekitar Kepulauan Hawaii. Penyu diketahui tidak setia pada tempat kelahirannya. Tidak banyak generasi yang dihasilkan seekor penyu. Dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan tukik bayi penyu yang berhasil sampai ke laut kembali dan tumbuh dewasa. Itu pun tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan pemangsa alaminya seperti kepiting, burung dan tikus di pantai, serta ikan-ikan besar begitu tukik tersebut menyentuh perairan dalam. Di dunia saat ini hanya ada 7 jenis penyu yang masih bertahan, yaitu penyu hijau Chelonia maidas, penyu sisik Eretmochelis imbricata, penyu kemsritli Lepidochelis kempi, penyu lekang Lepidochelis olivacea, penyu belimbing Dermochelis coriacea, penyu pipih Natator depressus, penyu tempayan Careta careta. Dari ketujuh jenis ini, hanya penyu kemsritli yang tidak pernah tercatat ditemukan di perairan Indonesia. Dari jenis-jenis tersebut, penyu belimbing adalah yang terbesar dengan ukuran panjang badan mencapai 2,75 meter dan bobot 600 sampai 900 kg. Penyu lekang adalah yang terkecil, dengan bobot sekitar 50 kg. Namun demikian, jenis yang paling sering ditemukan adalah penyu hijau. Penyu, terutama penyu hijau, adalah hewan pemakan tumbuhan yang sesekali memangsa beberapa hewan kecil seperti plankton.
Dalam laporan Conservation International (CI) yang diumumkan pada simposium tahunan ke-24 mengenai usaha pelestarian penyu di Costa Rica disebutkan, banyaknya penyu belimbing turun dari sekitar 115.000 ekor betina dewasa menjadi kurang dari 3.000 ekor sejak tahun 1982. Penyu belimbing telah mengalami penurunan 97% dalam waktu 22 tahun terakhir. Selain itu, 5 spesies penyu juga berisiko punah. Meski tidak dalam jangka waktu yang singkat seperti penyu belimbing. Hampir semua jenis penyu termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi oleh undang-undang nasional maupun internasional karena dikhawatirkan akan punah disebabkan oleh jumlahnya makin sedikit. Di samping penyu belimbing, 2 spesies lain, penyu kemsritli dan penyu sisik juga diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah oleh The World Conservation Union (IUCN). Penyu hijau Chelonia maidas, penyu lekang atau penyu abu-abu Lepidochelis olivacea, dan penyu tempayan atau loggerhead Caretta caretta digolongkan sebagai terancam punah. Hanya penyu pipih Natator depressus yang diperkirakan tidak terancam. Sebelum dilanjut, silahkan Sobat Angler Jukungers meyeruput kopi dahulu, biar tambah cenghar nonton videonya. Sebagian orang menganggap penyu adalah salah satu hewan laut yang memiliki banyak kelebihan. Selain tempurungnya yang menarik untuk cenderamata, dagingnya yang lezat ditusuk jadi sate penyu berkhasiat untuk obat dan ramuan kecantikan. Terutama di Tiongkok dan Bali, penyu menjadi bulan-bulanan ditangkap, disantap, tergusur dari pantai. Telurnya pun diambil. Meski sudah ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pelestarian jenis tumbuhan dan satwa yang melindungi semua jenis penyu, perburuan terhadap hewan yang berjalan lamban ini terus berlanjut. Untuk mencegah kepunahan penyu, terutama penyu belimbing, beberapa negara telah melindungi tempat bertelur penyu. Salah satunya adalah di Jamur Sbamedi, yang terletak di pantai utara Irian. Pantai itu baru-baru ini ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Gara-gara nekat menangkap dan menjual penyu, nelayan di Lembur Batur akhirnya ditangkap Pak Polisi. Makassar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus DIT Reskrimsus Polda Sulsel sedang memproses hukum 4 orang. Masing-masing 4 orang nelayan asal Kabupaten Takalar dan 2 orang warga Makassar, yakni berinisial S49, Z18, B54, R71, K34, dan R53 karena melakukan penangkapan penyu hijau atau Chelonia maidas yang merupakan hewan yang dilindungi. Penangkapan ke-6 orang tersebut berawal saat Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyelidikan di perairan Gondong, Bali, Pulau Kapoposan, Kecamatan Liukangmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan setelah menerima informasi dari warga adanya penangkapan penyu di kawasan perairan nasional dan berhasil menangkap 4 orang nelayan asal Kabupaten Takalar sedang menangkap penyu bersama barang bukti 4 ekor penyu hidup, 1 perahu dan 1 jaring. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana dalam realise kasus penangkapan hewan dilindungi penyu bersama Direskrimsus Polda Sulsel dan pihak KKP di Mapolda. Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Pihak KKP menyerahkan 4 orang nelayan dan barang bukti ke Polda Sulsel. Kemudian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel mengembangkan para pelaku dan berhasil mengamankan 2 orang warga Makassar yang diduga terlibat dalam jual beli daging penyu beserta barang bukti 93 kg daging kering penyu senilai sekitar Rp23 juta. 1 unit mobil Datsun Go Panca bernomor polisi DD 1150 CG. Ujar Kombes Komang Suartana. Sementara di Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Ferdi menjelaskan, penyu dilindungi diperjualbelikan di salah satu rumah makan di Makassar. Dilakukan oleh tersangka K dan R dengan bertransaksi di dermaga Takalar.
Dijual Rp250.000 per kilogram oleh tersangka R kepada tersangka K yang didapat dari tersangka S dengan harga Rp150.000 per kilogram. Tersangka S sendiri disebutkan sebagai koordinator dari 3 nelayan yang ditangkap di Pulau Kapoposan Pangkep. Ujar Kombes Widoni. Menurut Kombes Widoni, para tersangka telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 40 ayat 2 Pasal 21 ayat 2 huruf A dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 100 juta.